Santiamer ya, kita dapat berita ini ya, berita apa ini, duka lah istilahnya. Ternyata Pak Erick Thohir setelah berangkat untuk menemui Presiden FIFA atau FIFA lah itu istilahnya, ternyata Indonesia tidak bisa lepas ya dari ini ya, dari apa ini, tidak diberikan inilah istilahnya, dicabutlah mandatnya untuk jadi tuan rumah. Terus yang saya sesalkan juga, kenapa Presiden Jokowi ini terlambat dalam mengeluarkan statement. Ini yang saya sesalkan. Padahal beliau itu bisa loh pada saat setelah ada kegaduhan itu, sampai saya dengar juga sampai ada talk show-nya kan di iNews itu Pak, Ibu, itu yang mereka ribut sendiri kan, ada Pak Arya Sinalungga, terus ada perwakilan mungkin dari PSSI juga, ada dari pengamat sepak bola, terus ada dari si siapa itu, si Yaman itu kan, perwakilannya si Yaman itu, dan sebagainya macam. Nah, harusnya itu Presiden itu cepet dong gitu loh, ketika ada penolakan, apalagi di daerah ya. Yang saya herankan lagi ini, penolakannya ini sama kepala pimpinan daerah yang capnya ini nasionalis loh. Ini memalukan, saya kira ini memalukan sekali gitu loh. Indonesia ini mukanya mau ditaruh di mana gitu loh kita ini. Itu, ya kan, Indonesia ini kasihan loh. Benar-benar udah dipermalukan. Emang mau jadi persiapan helat sepak bola dunia tuh gampang. FIFA tuh udah pusing 7 keliling ngumpulin negara-negara peserta, terus tiba-tiba dibikin masalah soal Israel. Itu kan orang, itu semua tokoh agama itu udah sinting semua, itu udah pada gila kali. Ya. Lanjut. Halo. Lanjut. Mau ngomong sedikit aja ya tentang bola ini loh. Ya. Sekarang kan sudah resmi Indonesia dicoret. Ya. Jadi kepada pemain-pemain sepak bola, kalau sampai besok-besok kalian katakanlah hidupnya susah, ya, tidak ada pemasukan dan segala macam. Satu, jangan bikin rusuh Indonesia. And then kedua, kalian pergi saja cari makan, minta makan sama Iwayan Koster sama Ganjar ya? Sama Iwayan Koster. Sama ya, siapa kalian yang kemarin menolak itu Isa, kalian pergi minta makan ke sana untuk anak dan keluarga ya. Tapi jangan pernah kalian bikin rusuh di Indonesia. Ya, ingat baik-baik ya. Ya, jadi jangan bikin rusuh. Kalau kalian susah hidup, makan susah, tidak ada job, tidak ada penghasilan, jangan bikin rusuh. Pergi saja cari Iwayan Koster, pergi saja cari Ganjar. That's it. Selesai. Singkat, padat. Sudah. Akil Siraj, Jamil. Yang semua yang itu. And then jangan lupa satu lagi. Kalian jangan pakai HP-HP yang buatan kafir ya. Nggak boleh ya. Besok harus disurvey. Yang pakai HP kafir, semua buang. Nggak boleh. Pakai yang buatan kalian sendiri, yang kadrun-kadrun punya tuh. Selesai. Dah, selesai. Singkat padat. Asik kan? Asik. Mereka mana malu. Mana malu, malah bangga mungkin. Itu aja Pak Santiamer. Makasih Bu Linda. Ingat itu ya teman-teman ya, kita juga bisa merasakan itu. Jadi jangan bikin rusuh, pergi ke Iwayan Koster, pergi ke Ganjar, pergi ke PBNU, pergi ke Jamil, pergi ke PKS, pergi ke PDIP, ya, minta ke sana. Bila perlu bermalam di depan kantor mereka itu. Iya, duduk berjam-jam. Kalau anak istri lagi susah makan, susah ini, gak ada penghasilan, kalian ke situ aja solusinya. Iya. Gak usah marah. Kalau dikasih tau begini, gak usah marah. Makin marah tuh makin goblok namanya. Itu solusinya. Semua kan ada konsekuensinya. Betul. Jadi gak usah bikin rusuh, gak usah. Penyakit lama tuh buang sama penyakit kayak gitu. Ujung-ujung kan nanti takut susah kan, gak bisa makan, gak bisa ini, gak bisa itu kan. Ujung-ujung kan itu Pak Santiamer. Pasti ya, pasti. Jadi nanti mau diserang apa lagi? Pemerintah. Mau bikin kacau, demo. Mau bakar sini, bakar sana. Bakar tuh otakmu.
Mereka nggak malu kok ditolongin, malah mungkin yang mereka nggak malu malah. Tapi nanti ya besok-besok ketika perut udah nggak bisa diisi, ya baru dah. Sudah ada solusi tuh. Bagi cari aja tuh yang dibalik sama yang di Semarang itu. Heboh. Dan kita meminta kepada pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi jangan ada lagi bantuan hibah, nggak ada itu. Ya, Stop. biar dunia bisa melihat dengan jelas, this is Indonesia, ya. Inilah Indonesia yang sesungguhnya. Omong kosong bilang politik omong kosong. Tidak ada lagi jawaban lain selain agama dan agama. Makanya benar Bung Beta bilang, pisahkan agama dari negara. Kalau dikasih tahu tuh kepala batu. Udah next, siapa lagi? Mauldere Amerika, silakan. Salam kangen semua. Halo. Itu gara-garanya tuh ini sebenarnya. Kan otaknya tuh PKS sama HTI. Calonnya kan Anies. Nah Anies ini bangun stadion. Stadionnya ini nggak memenuhi kualifikasi FIFA. Jadi takut. Kalau sampai FIFA bilang ini stadionnya si Anies nggak dipakai kan malu capres. Itu bisa ke situ. Otaknya kan semuanya kan Islam. Si Anies bangun stadion udah berantakan stadionnya, nggak memenuhi syarat. Jadi ini HTI sama PKS ketakutan, waduh gimana nih kalau sampai FIFA bilang ini stadionnya nggak memenuhi syarat, nggak boleh bertanding kan, itu stadion berapa ratus ribu miliar harganya. Ya itu aja lah nanti, ya paling nggak kutukan Tuhan sudah terjadi di Indonesia. Kutukan Tuhan sudah terjadi karena dia membenci Israel, ya kan. Ntar lagi tunggu nih tanggal mainnya. Terus orang-orang agama itu makin gila, jadi mesti ada si Jokowi ini mesti ditanya, Jok, lu udah masih sanggup apa enggak lu ngatur negara? Kalau enggak lu kasih aja Pak Andi kek atau Teddy kek atau siapa, beres itu. Atau Pak Santi Amer lah, lebih senior. Kita atur negara itu jadi makmur, bukan jadi gembel begitu. Susah itu. Ya kan, Indonesia ini kasihan loh. Benar-benar udah dipermalukan. Emang mau jadi persiapan helat sepak bola dunia tuh gampang. FIFA tuh udah pusing 7 keliling ngumpulin negara-negara peserta, terus tiba-tiba dibikin masalah soal Israel. Itu kan orang itu semua tokoh agama itu udah sinting semua, itu udah pada gila kali. Thank you ya Pastor. Pak Santi Amer. Ya. Saya tuh pengen mendengar komen dari Pak Jokowi ya, setelah Indonesia resmi ditolak sama FIFA, pengen tuh dengar komentar dari Pak Jokowi. Enggak bakal berani ngomong dia. Apa dia mau diomongin, malu kan? Kehilangan muka. Lihat aja siapa tahu besok ngomong kali Pak. Mestinya dia yang langsung ke FIFA, jangan disuruh Pak Erick Thohir. Itu kan menunjukkan keseriusan. Ini yang disuruh Pak Erick Thohir. Emangnya FIFA bisa digiring-giring apa? Straight to the point. Oh, udah telak. Tuh Pak Supriyadi. Silakan Pak Supriyadi. Shalom, Pak Santi Amer. Shalom. Bu Linda, semuanya, Pastor Paul juga. Ya, ini ya Pak Santi Amer ya, kita dapat berita ini ya, berita apa ini? Duka lah istilahnya. Ternyata Pak Erick Thohir setelah berangkat untuk menemui Presiden FIFA atau FIFA lah itu istilahnya, ternyata Indonesia tidak bisa lepas ya dari ini ya, dari apa ini, tidak diberikan, inilah istilahnya, dicabutlah mandatnya untuk jadi tuan rumah. Ya betul apa yang tadi Bu Linda katakan ya nanti kalau nanti ini pemain-pemain bola semua nanti
liga ini hancur semua, berantakan, ekonominya jeblok, tagihlah ke itu ya. Kalian ingat itu, tagih itu ke mereka-mereka itu yang apa, yang pingin batalkan ini ya, yang boikot tim Israel itu. Nggak apa-apa, nanti saudara-saudara kita yang pemain bola, atlet, kalau seandainya ada apa-apa, nggak apa-apa, tagih aja ke mereka gitu loh. Datangi, benar itu. Kantornya datangi itu, ya kan, kantor parpol itu kan kelihatan semua itu yang itu yang halang-halangi itu kemarin kan, yang boikot itu. Nah, datangi semua gitu loh. Kalau perlu ke gedung DPR sekalian gitu. Nah, tagih semua itu. Pak, bayarin Pak gajinya kita, Pak. Anak istri mau makan. Oke. Terus yang saya sesalkan juga, kenapa Presiden Jokowi ini terlambat dalam mengeluarkan statement. Ini yang saya sesalkan. Padahal beliau itu bisa loh, pada saat setelah ada kegaduhan itu, sampai saya dengar juga sampai ada talk show-nya kan di iNews itu Pak, Ibu, itu yang mereka ribut sendiri kan, ada Pak Arya Sinalungga, terus ada perwakilan pokoknya dari PSSI juga, ada dari pengamat sepak bola, terus ada dari si siapa itu, si Yaman itu kan, perwakilannya si Yaman itu, dan sebagainya macam. Nah, harusnya itu Presiden itu cepet dong gitu loh, ketika ada penolakan, apalagi di daerah ya. Yang saya herankan lagi ini, penolakannya ini sama kepala pimpinan daerah yang capnya ini nasionalis loh. Ini memalukan, saya kira ini memalukan sekali gitu loh. Indonesia ini mukanya mau ditaruh di mana gitu loh kita ini. Padahal bayangkan aja ya, saya membayangkan aja ini secara kasar. Kalau seandainya itu kita jadi tuan rumah, bayangkan pariwisata kita bisa naik lagi gitu loh. Potensi ekonomi kita bisa bagus lagi. Terus kita bisa menampilkan citra ke internasional kan, mengenalkan budaya Nusantara. Tapi ya udah, momen itu hilang. Ya salahnya siapa ya? Salahkan aja orang-orang itu yang boikot itu. Jadi semua rakyat Indonesia yang dengar live YouTube ini, kalian sudah tahu lah gitu loh. Kalian yang cerdas, yang punya otak waras, kalian bisa tahu pihak-pihak mana saja yang menyebabkan Indonesia mundur dan terbelakang. Saya kira saya sedih Pak Santi Amer ya. Kita kalau yang jiwanya nasionalis, Pancasilais, kita sedih sekali, kita menangis gitu loh. Ibu Pertiwi menangis lagi. Seperti apa yang Pak Jenderal Tobing katakan gitu loh, Ibu Pertiwi sudah menangis ini. Ya menangis lagi hari ini gitu loh. Itu sih Pak Santi Amer. Terima kasih Pak Santi Amer. Terima kasih Mas Supriyadi. Ya, ini di Kompas TV juga udah breaking news nih Pak Santi Amer. Oh gitu ya? Ya, breaking news, Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, udah breaking news tuh di Kompas. Mantap. Kasih makan batu itu. Yang teriak-teriak itu kasih makan batu, hibah di stop, bantuan stop. Kalau Pak Jokowi masih kasih bantuan, kita protes. Iya. Pemain sepak bola Israel tertawa, ya kalian mah cemen benar-benar ya. Hibah ke lu di stop. Nggak ada lagi bantuan. Israel, kata pemain Israel, kita kan juga cuma main bola di sana, habis main bola kita pulang, gitu aja kan Pak. Iya. Kalian reseh, benar-benar. Malu ya, lihat tuh breaking news tuh. Lanjut, Bu Teddy. Pak Teddy. Oke. Nah, kedengaran Pak. Ya terima kasih. Waduh, menggelegar. Pastor. Oke. Beliau Kedengaran Pak. Ya oke. Terima kasih Pastor. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.